Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul RPP Pembelajaran Fikih yang beranggotakan Endah Mahmudadun, Fani Andriansah, saya sendiri sebagai moderator, Prestian Era Teta Heri sebagai materi. Langsung saja untuk materi pertama, yakni pengertian yang akan disampaikan oleh Mbak Endah. Untuk seterusnya bisa Mas Presidian, dan untuk kesimpulan dan materi yang terakhir saya sendiri yang menyampaikan. Kepada Mbak Endah dan Mas Presidian dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau disebut dengan RPP menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Philip H. Combes, perencanaan pembelajaran adalah suatu penetapan yang rasional, sistematis terhadap proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien dengan kebutuhan dan tujuan para murid dan masyarakat. Kedua, menurut Yedros, perencanaan pembelajaran adalah suatu proses mempersiapkan seperangkat keputusan-keputusan untuk kegiatan-kegiatan di masa depan yang diusahakan untuk mencapai tujuan-tujuan dengan cara optimal untuk membangun ekonomi dan sosial secara menyeluruh dari suatu negara. Ketiga, menurut George, perencanaan pembelajaran adalah proses yang bertugas untuk mempersiapkan keputusan bagi kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan pendidikan. Keempat, menurut Cunningham, perencanaan itu adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, faktor-faktor imajinasi dan asumsi untuk masa yang akan datang, untuk bertujuan memvisualisasikan dan memformulasi hasil yang diinginkan. Urutan kegiatan yang diperlukan dalam perilaku batasan-batasan yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Selanjutnya adalah pengertian RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai suatu atau lebih kompetensi yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. RPP sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajaran, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Kenyataannya, di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak guru tidak menyusun RPP. Faktor penyebab guru tidak menyusun RPP antara lain tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana prinsip-prinsip penyusunan RPP, serta apa pentingnya RPP disusun. Materi berikutnya adalah prinsip pengembangan RPP. Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut. Yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rencana proses pembelajaran untuk direlasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang telah dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan, baik kemampuan awal maupun peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial. Yang ketiga adalah mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, pembelajaran remedial dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan. Yang keenam, keterkaitan dan keterpaduan. Yang ketujuh, menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Materi selanjutnya adalah komponen dan sistematika RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, kompetensi inti. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, metode pembelajaran. Yang kesembilan, media, alat, dan sumber pembelajaran. Yang kesepuluh, kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan PP nomor 19 tahun 2005 pasal 20 dinyatakan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Dalam Al-Quran, surah Al-Hasyr yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan RPP, yakni memiliki KD dan mengkaji silabus. Penyusunan RPP harus berpedoman pada kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan kurikulum. Selanjutnya menjabarkan KD ke dalam tujuan dan indikator pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah tercantum dalam silabus, akan tetapi dapat pula guru menyusun sendiri dengan rumusan atau yang telah dipaparkan sebelumnya. Selanjutnya yakni mengidentifikasi materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pengembangan dari indikator atau KD yang dinyatakan sebelumnya. Di dalam harus tercakup aspek fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam merumuskan aspek-aspek tersebut. Guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat pemahaman dan latar belakang siswa. Untuk yang kedua, potensi daerah, dan yang terakhir adalah keaktualan. Terima kasih presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.